Masjid An-Nur Bromo rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan taraweh dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berpuasa 28 hari. Kalau saya hitung mulai tanggal 18 Februari itu sampai sekarang sudah 28. Jadi nanti malam 29. Kalau begitu berarti puasa kita sudah berada di 10 hari terakhir. Di mana 10 hari terakhir ini ada suatu ibadah yang sangat berat, yaitu disebut iktikaf. Berdiam diri di masjid untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan apa-apa yang Allah ridho kepada kita. Dan ada lagi satu saat, satu waktu yang disebut Lailatul Qadar. Yang dua-dua hal ini diburu oleh kita semua, karena Lailatul Qadar ini siapa menjumpainya itu maka akan mendapatkan setara dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau kita hitung ada 83 tahun. Sehingga pernah dikisahkan di zaman Nabi Musa kalau tidak salah itu, siangnya orang itu berjihad selama 83 tahun. Malamnya tahajud 83 tahun. Ini pahalanya luar biasa. Itu akan setara dengan kalau kita menjumpai Lailatul Qadar dalam satu malam. Ini kan luar biasa. Maka ibadah di 10 hari terakhir ini adalah ibadah puncak. Puncak untuk sampai pada target puasa yang kita kejar. Apa target puasa itu? Terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Jadi kalau kita lihat seperti itu artinya kita itu falsafahnya hampir seperti ular. Ulat ini. Ulat itu kan gatal. Orang pegang aja nggak berani. Jijik, takut, khawatir, gatal dan sebagainya. Tapi kalau ular ini mau poso, mau iktikaf, mau ngentung, berubah. Yang hasilnya menjijikkan, menakutkan itu berubah menjadi apa? Indah. Menjadi kubu-kubu yang indah. Nah, itu hampir sama seperti kita berpuasa ini. Puncaknya adalah 10 hari terakhir ini. Harapannya apa? Ketika 10 hari terakhir ini kita keluar berubah menjadi orang yang takwa. Maka dalam sebulan itu kita digembleng, dilatih supaya belajar melakukan amalan-amalannya orang yang takwa. Sehingga diharapkan setelah keluar dari bulan Ramadan sudah terbiasa. Kurang lebih seperti itu harapannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mencoba kayak apa sih orang takwa itu? Gambarannya kayak apa? Itu memang bermacam-macam dalam Quran itu. Kita ambil satu saja. Di dalam Quran surat Ali Imran disebutkan begini. Setelah disebutkan uiddat lil muttaqin, yang surga ampunan dan surga tadi adalah diberikan kepada orang yang takwa. Siapa orang takwa itu? Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Artinya apa? Dermawan. Jadi orang bertakwa itu dermawan, tidak pelit. Itu adalah gambaran-gambaran. Nah, dermawan ini luar biasa. Artinya berinfak, membelanjakan hartanya
Misalnya kalau sebentar lagi ini kita belanjakan untuk fitrah, zakat fitrah, untuk amal-amal yang lain dan sebagainya. Itu sudah biasa orang beriman. Dahsyatnya apa? Infak itu. Rasulullah mengatakan begini. As-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu dapat menahan 70 bala. Kalau settingan kita atau kodok kita, jadi kita sebagai orang meyakini ada kodok, ada qadar. Kalau qadar itu sesuatu yang sudah terjadi, kalau kodok belum. Artinya apa? Settingan. Sudah disetting. Nanti akan terjadi begini, yang jelek-jelek itu. Karena kita gemar bersedekah, tertahan 70 bala. Jadi seperti orang yang main game itu ya. Main game itu sudah disetting oleh yang membuat itu. Nanti ada orang berjalan namanya Master Mario misalnya. Berjalan akan masuk jurang. Kemudian sticknya kita gerakkan. Nggak jadi masuk jurang. Melompat itu. Dalam bahasa agama infak. Ya, jadi katakan bahwa sedekah infak itu tolak bala. Bisa menahan bala. Kata Rasulullah 70 bala. Luar biasa. Ya, Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajibun. Sesuatu yang ajaib. Nah, ajaibnya kayak apa? Apakah diwirid 1000 kali? Oh, kurang banyak, 2000, 3000, 4000. Tidak begitu. Ajaibnya ini akan muncul jikalau sedekah itu dilaksanakan. Karena melaksanakan sedekah itu hakikatnya adalah belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Karena kalau terlalu cinta kemudian kita pisah dengan dunia itu sakit. Kalau mungkin kita dengan ibunya anak-anak atau ibunya anak dengan bapaknya anak-anak dulu sudah saling senang, kemudian salah satu mengkhianati sehingga terpisah, mesti sakit. Sakit artinya. Karena apa? Cinta. Yang tidak cinta tidak sakit. Itu maknanya apa? Maknanya ketika kita akan pisah dengan dunia, karena kita tidak terlalu cinta kepada dunia, maka pisahnya tidak sakit. Ini rahasia. Rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa as-shadaqatu syai'un ajibun. Hadirin rahimakumullah. Saya cerita sedikit tentang sedekah. Karena sedekah itu adalah termasuk amalan-amalan yang soleh sosial. Ya, ada soleh ubudiyah, ada soleh sosial. Nah, Islam itu dua-duanya harus berjalan. Nah, soleh sosial ini kalau tidak dilaksanakan menyesal. Karena perintah infak itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah kepada kita sebelum kita meninggal dunia. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum datang padamu kematian itu, sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Berarti masih hidup ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Tapi mengabaikan, tidak menghiraukan, kemudian mati. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqu aku minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Kalau begitu kematian itu sudah disetting oleh Allah juga. Sudah dibatasi berapa tahun kita hidup di dunia. Sebab apa kita mati? Alasan sudah ada semua.
tahun berapa, jam berapa, di mana. Ya, ini juga perlu untuk kita pahami. Maka diceritakan di dalam Al-Quran surat 3 ayat 154 terkait dengan orang yang takut mati, karena di dalam pasukan Rasulullah itu ternyata tidak semua beriman. Ada yang munafik. Nah, munafik ini ngemposi orang-orang beriman ini, saya lokro itu. Semangatnya hilang. Kenapa dia seperti itu? Karena dia takut mati. Nah, karena takut mati dia lari. Lari bersembunyi di dalam rumah untuk menyelamatkan diri supaya tidak terbunuh. Turun ayat. Walau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madzaji'ihim. Sekalipun kamu berada di dalam rumah-rumah kamu, jika kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhan itu. Jelas itu. Walaupun beliau mati ini terbunuh, dia akan keluar. Dan ini sebagai akidah kita. Kematian itu seperti itu. Nah, ini tadi terkait dengan masalah sedekah. Itu pentingnya sedekah itu seperti dahsyatnya. Sehingga saya ceritakan sedikit terkait di Masjid Al-Falah. Al-Falah di Sragen, bukan Al-Falah Surabaya. Al-Falah di Sragen itu biayanya per bulan itu ratusan juta. Bisa diprediksi begini. Di sana itu jamaah itu dikasih makan. Makannya tidak main-main 3 kali. Pagi, siang, sore. Saya lihat menunya di sana itu kalau kurang lebih 1 kali makan itu 1 juta. Kalau 3 kali 3 juta. Kalau 1 bulan 90 juta. Imamnya saja yang imami itu bayarannya 5 juta. Belum pegawai-pegawai yang lain. Artinya banyak sekali pengeluaran itu. Tapi tidak pernah goyang. Karena apa? Karena dia menggunakan manajemen langit. Manajemen langit itu adalah menggunakan sedekah itu. Dihimbau para jamaah itu untuk bersedekah untuk menghidupkan masjid Allah ini. Sehingga ada salah seorang itu yang donaturnya itu berapa? 18 juta per bulan. Nah, yang donatur seperti itu ternyata seorang pengusaha. Pengusaha yang nggak semakin hancur tapi semakin meningkat, bahkan meningkat menjadi 400%. Ini adalah kehebatan sedekah. Kemudian ketua takmirnya juga demikian, punya anak sakit yang harus dioperasi tapi biayanya besar. Waktu itu belum ada BPJS. Nah, dia menggunakan ilmu sedekah tadi. Sehingga dia beli beras 1 kuintal kemudian diberikan PAJ. Ternyata anaknya berangsur-angsur tiap hari membaik. Pas waktu hari akan operasi, anak ini sudah sembuh. Tidak jadi dioperasi. Ini dahsyatnya sedekah itu. Maka sebagaimana Allah beritakan tadi, ciri orang bertakwa itu adalah gemar bersedekah, artinya dermawan. Tapi ini masih banyak sekali indikator-indikator itu, karena ini sifatnya adalah kultum. Kuliah 7 menit. Bahkan ini kelewat 7 menit ya. Jadi saya kira saya batas itu, karena kalau kita lanjutkan itu akan bicara masalah marah. Marah manusia itu selalu ada tapi bisa ditahan, tidak bisa dihilangkan. Kemudian salah satunya adalah cirinya adalah wal afina anin nas. Suka memaafkan manusia. Makanya kalau hari raya orang-orang atau kita itu selalu minta maaf walaupun tidak salah. Itu karena memberikan satu gambaran bagaimana orang beriman itu seperti itu. Gemar bersedekah, menahan marah, kemudian saling memaafkan. Itu satu ayat, belum ayat-ayat yang lain. Saya kira itu sebagai masukan buat kita untuk melihat atau mengukur sebagaimana target dalam puasa kita adalah terbentuknya pribadi yang takwa dan terampunkannya segala dosa. Salah satu indikatornya adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa dijadikan renungan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.